muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan kenikmatannya, terutama dimudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkannya walaupun belum semaksimal mungkin. Tapi ini nikmat yang harus kita mohon kepada Allah Ta'ala tambahan. Karena Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, berdoalah kamu, ya Allah tambahilah aku ilmu. Jika beliau orang yang sudah sempurna masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, apalagi untuk kita semuanya. Terutama kita hidup pada zaman sekarang lain dengan 50 tahun atau 40 tahun yang lalu. Sekarang ini berita apa saja ya masuk di rumah kita lewat dengan perangkat yang ringan, yaitu HP, dengan tersebarnya internet, berita seluruh dunia, sehingga apapun yang menimpa di negara yang lain dan keburukan kita mendengarnya. Dan yang akan kita bahas di sini adalah fatwa ulama di antara Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala tentang virus corona. Dan inilah berita yang sampai pada kita. Nah, dijelaskan oleh beliau ketika terjadinya virus ini awalnya di Cina sana kemari orang menjadi bingung. Bahkan berita itu ditambah dikurangi. Bahkan juga ada yang membuat takut nyawa. Seolah-olah mati itu di depannya, kematian itu di depannya. Nah, beliau menjelaskan wal wajibu 'alal muslim fi kulli halin wa waqtin. Kewajiban seorang muslim kapan saja dan di mana saja, wa ma'a kulli nazilatin wa musibatin, ketika dihadapkan musibah maka hendaknya ya'tasim billah, berpegang teguh kepada hukum Allah. Ya, jadi kewajiban kita ketika ada huru-hara yang lain, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan juga hendaknya segala sesuatu yang beredar di masyarakat ini jangan kita serahkan kepada mereka, dan juga jangan kita punya prinsip sendiri seolah-olah orang paling baik sendiri, tetapi kembalikan kepada syariat Allah Ta'ala. Karena musibah, kenikmatan yang lainnya dari Allah, tidak ada yang dari lainnya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, ada 6 poin di sini yang perlu kita pahami bersama untuk menghadapi musibah, bukan hanya corona saja, semua musibah yang menimpa kepada diri kita semuanya. Karena hakikatnya kita diuji oleh Allah, diuji dengan kenikmatan, diuji pula dengan kesengsaraan. Dan Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Jadi kita tidak boleh takut mati. Takut kalau kematian kita ini bukan dalam keadaan Islam. Nah, ini yang kita khawatir. Mati mesti, tidak sakit pun mati, apalagi sakit. Dan sebelum kita meninggal dunia, Allah beritahu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, akan kami uji kalian semuanya dengan kejelekan-kejelekan, dengan sesuatu yang kamu tidak senang, termasuk wabah, musibah, penyakit, ya, dan juga wal khairi, dan juga Allah Ta'ala menguji kita dengan kenikmatan kesehatan, dapat rezeki dan yang lainnya. Kemudian Allah menjelaskan wa ilaina turja'un, sama kepada kamilah mereka semuanya ini atau kalian semuanya akan dikembalikan. Maka prinsip yang pertama dijelaskan di sini, al-wajibu ala kulli muslimin ayyakuna fi akhwalihi kulliha mu'tasiman bi rabbih jalla wa ta'ala, mutawakkilan alaihi muqtaqidan annal umura kullaha biyadihi.
kewajiban kita kaum muslimin mengembalikan segala urusan ini kembali kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, muqtasiman, berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, ya, kita berserah diri kepada Allah dalam semua urusan, bahwa semuanya ini hakikatnya Allah Ta'ala yang membuat, dengan dasar ayat dari surat At-Taghabun 11. Ini prinsip yang pertama. Maka Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Ya, jadi Allah yang menciptakannya untuk menguji kita. Tetapi apa katanya Allah Ta'ala ketika datang musibah? Wa may yu'min billah. Dan siapa yang beriman kepada Allah bahwa semua perkara yang datang dari Allah Ta'ala, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk. Makanya orang beriman itu tahu walaupun ada musibah apapun, tenang saja dia, tidak menjadi gelisahnya, karena semuanya sudah ketentuan dari Allah. Tinggal bagaimana kita menghadapi masalah musibah ini. Dijelaskan di sini oleh beliau, fal umuru kulluha biyadillah. Semua urusannya di tangan Allah. Kemudian juga wa tashiruhu, dan semua skala satu ini ada di kehendak Allah. In syaa kana wa illam yasha' lam yakun. Jika Allah menghendaki wujud, ya harus wujud. Kalau tidak, ya tidak. Karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 17. Ya, agar kita tidak bingung. Qul man dalladhi ya'simukum minallah. Qul, katakanlah wahai Nabi, man dalladhi ya'simukum minallah. Siapa manusia yang bisa melindungi kamu dari kehendak Allah Ta'ala ini? Pertanyaan, siapa di antara makhluk ini yang bisa melindungi kamu ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu? Yaitu in arada bikum su'ah. Tatkala Allah Ta'ala menghendaki keburukan untuk dirimu, datangnya musibah, datangnya wabah, datangnya banjir, gunung meletus, tanah longsor, siapa yang bisa menolak kehendak Allah? Nah, orang beriman, ini menunjukkan kebesaran kekuasaan. Siapa di antara manusia di permukaan dunia dengan memiliki keilmuan apapun yang bisa menolak virus? Tidak bisa. Mereka bingung dengan kehendak, dengan hawa nafsunya sendiri. Tapi orang beriman nanti ada solusinya. Au arada bikum rahmah. Ketika Allah menghendaki kalian mendapatkan rahmat, para anbiya'nya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa membuat bahaya untuk para nabi? Ini ya, prinsip yang pertama. Musibah apapun, kejadian apapun yang baik dan nikmat datangnya dari Allah. Dan ketika Allah menghendaki musibah, tidak satu pun yang bisa menolak musibah itu. Ketika Allah Ta'ala menghendaki keselamatan kepada sebagian hambanya, tidak ada yang bisa memadharotkan mereka. Ini prinsip yang pertama. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti ini, tidak sedih. Yang menjadi pemikiran kita, bagaimana kita menjadi orang yang selalu beriman, bertakwa, dan bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang nomor 2 ayatnya, masih pembahasan pertama. Maka Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 38. In aradani Allahu bikum, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri, aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Pertanyaan. Maka beliau disuruh Allah Ta'ala untuk menanya kepada manusia yang punya kekuatan, punya ilmu. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Ta'ala menghendaki aku ini kena musibah, hal hunna kasifatu durri, apakah di sana
Apakah di dunianya ada makhluk yang bisa menyingkap, menghilangkan bahaya yang menimpa kepada diriku? Tentunya tidak ada. Ini pertanyaan perlu dijawab oleh siapapun yang berpikir. Yang sombong, yang merasa dirinya punya ini punya itu. Yang nomor 2, Au aradani birahmatin, jika Allah Ta'ala mendaki saya mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk, jika Allah Ta'ala menjadikan aku ini selamat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah ada makhluk yang bisa menghalangi diri saya mendapatkan rahmat Allah? Tidak ada. Bayangkan beliau ketika menjadi utusan mau dibunuh oleh orang Yahudi, dikelilingi di rumahnya, Allah menidurkan mereka, beliau keluar menuju Gua Thur. Dikejar Gua Thur, Allah melindungi, tidak satu pun yang tahu. Diracun, nah beliau diracun. Dan juga disihir sampai malaikat meruqyahnya. Tapi Allah tetap menjadikan utusannya Nabi Muhammad SAW berjalan dalam dakwahnya. Ini satu contoh. Ternyata kekuasaan yang besar, yang tidak bisa dihalangi oleh makhluknya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh takut terhadap musibah, takut kita kepada Allah. Selanjutnya surat Fatir ayat nomor 2. Nah, ya ini kita harus membaca ayat. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apabila Allah Ta'ala telah membuka rahmatnya kepada manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Contohnya sekarang berapa banyak orang yang benci dengan dakwah sunnah. Sekalipun mereka berkuar-kuar di internet yang lain, tetap berjalan dakwah sunnah. Bukti. Jadi kita tidak boleh takut kepada manusia. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada Allah. Nah, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kegembiraan pada kita semuanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Prinsip itu, ketahuilah sesungguhnya semua umat ini dari mulai timur barat, dari mulai dulu sampai hari kiamat nanti, seandainya bergabung bersatu untuk memberi manfaat kepadamu wahai Nabi, tidak akan mereka ini bisa memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang Allah takdirkan untuk dirimu. Nah, ya. Ini tidak boleh kita takut dengan was-wasnya atau dengan kerusuhan orang yang ingin merusak. Sekarang banyak orang yang menakut-nakuti orang, hati-hati. Ya kita harus hati-hati. Walau ijtama'u ala ayyadurruka, seandainya mereka bersepakat semuanya manusia ini, dari jinnya pula, seandainya untuk memadaratkan dirimu wahai Nabi, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Tidak mungkin mereka akan bisa membahayakan dirimu wahai Nabi kecuali apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka bisa berkehendak kecuali apabila Allah Ta'ala menghendaki. Ini prinsip yang pertama. Segala sesuatu ini kehendak Allah. Tapi bagaimana sikap kita ketika ada musibah? Ketika kita mendapatkan nikmat. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita hendaknya melebihkan kesyukuran kita kepada Allah. Di samping itu kita hendaknya berhati-hati, karena umumnya orang mendapatkan nikmat itu muncul kesombongannya, muncul maksiatnya. Makanya jarang kita jumpa orang durhaka dari orang miskin yang sakit, tapi dari orang sehat yang kaya punya kedudukan. Dan ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesengsaraan, bagaimana muncul kesabaran kita dan juga meningkatkan berharap kita kepada Allah. Ini prinsip orang mukmin.
Karena Allah berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Itu surat Muhammad. Dan benar-benar kami akan menguji kalian semuanya untuk kami ketahui siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Dan kami akan memberitahukan amalmu. Jadi kita ini diuji dengan kesengsaraan, siap untuk dilihat oleh Allah, untuk didengar siapa yang bersabar. Diuji dengan kenikmatan, siapa yang bersyukur. Selanjutnya, apa katanya Rasulullah SAW? Rufi'atil qalam, pena sudah diangkat oleh Allah. Wa jaffatis suhuf, dan tulisan sudah kering, maknanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti malam ini kita di masjid ini sudah ada ditakdirkan 50.000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Keilmuan Allah Ta'ala yang tidak bisa direbut oleh hambanya. Selanjutnya, yang nomor 2, innal wajiba ala kulli muslimin. Setelah kita tahu musibah itu datangnya dari Allah, kenikmatan itu datangnya dari Allah Ta'ala, lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada wabah, ketika ada penyakit, ketika ada musibah? Innal wajiba ala kulli muslimin ay yahfadallaha jalla wa ala bi hifdzi ta'atihi imtisalan lil awamiri wajtinaban lin nawahi. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin menjaga hukum-hukumnya Allah. Nah, ini yang nomor 2. Menjaga hukumnya Allah dengan mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis Rasulullah SAW, mengamalkan perintahnya jika yang kita baca itu perintah, dan juga meninggalkan larangannya jika itu yang kita baca itu larangan Allah, dan kita meyakini apa yang Allah beritahukan kepada kita. Ini prinsip yang nomor 2. Karena umumnya musibah datang karena sebab maksiat. Rahmat itu datang karena sebab orang itu beramal saleh. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh bela agama kami itu kan amal yang baik. Maka Allah beritahu, ya, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah Ta'ala dengan kita mempelajarinya, ilmunya kita amalkan, kita dakwakan dengan penuh sabar, maka Allah akan menolong dirimu. Kok ada orang muslim ya beberapa tahun terlantar, itu mesti ada sebab. Keislamannya enggak sempurna, atau Islam hanya dohirnya, lalu kesyirikan, kebid'ahan yang menimpa pada dirinya. Karena itu janji Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah Ta'ala, tolong agamanya. Sebagaimana para anbiya ditolong oleh Allah Ta'ala dan juga para sahabat. Keislaman bukan hanya syahadat la ilaha illallah di lisannya, tetapi difahami, dibuktikan dengan amal, didakwakan dan penuh sabar. Maka di sini dijelaskan oleh beliau menukil hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, ya ghulam ikhfadillaha yakhfadka. Bayangkan anak kecil masih berumur 4-5 tahun sudah diajari tauhid, mengenal Allah. Kalau kita lahir TK kita, playgroup kita diajari apa? Nyanyian, ya, nyusun ini nyusun itu. Ajari tauhid ya ghulam. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mohon minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan pada Allah. Wahai ghulam, samillah, baca bismillah ketika makan. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Mana di antara orang tua kita secara umum ketika anaknya makan tangan kiri diingatkan? Beliau melihat anak kecil yang dia belum berbuat dosa
dan belum dikenakan hukuman, tetapi nasihat sudah disampaikan. Kita kadang-kadang nggak apa-apa, masih kecil saja, belum berdosa. Nah, ini syaitanun natik. Tahu syaitan natik? Setan yang bicara. Bukan kita mengatakan orang itu setan, karena diri kita sendiri juga kena was-was syaitan. Jadi kita nggak apa-apa, anak masih belum berdosa. Ya, kita ini yang salah, ini anak. Nasihati. Bayangkan ketika ada anak kecil sedang makan, tangannya ke sana kemari, ya ghulam, sambillah baca bismillah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Makalah dengan yang ada di depan, bukan ke sana kemari. Dan di sini Ibnu Abbas masih kecil, ihfadillah yahfadka. Jagalah hukum Allah, Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah hukum Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Nah, di sini dijelaskan makna hadis ini, fal muhafazatu ala awamirillah. Mau menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala dengan imtisalan lil ma'mur, dengan kita melaksanakan perintah Allah. Menjaga hukum Allah itu kita pelajari lalu kita laksanakan perintahnya. Jika itu larangan, kita menjauhinya. Itu namanya menjaga hukum Allah. Apa katanya? Sababun liwiqayatil abdi, menjadi terjaganya hamba itu dari musibah. Nah, ini. Oleh karena itu musibah yang menimpa kepada ahli sunnah lain dengan kepada orang kufar, lain dengan orang yang Islamnya hanya sekedar pengakuan. Ini harus kita pahami. Dan itu terjadi. Lihat seperti corona ini yang ada, ya, menampak besar terhadap orang-orang yang murka kepada Allah. Bagaimana kalau orang Islam kita virus, nanti akan ada penjelasannya. Jadi yang nomor 2 ini bagaimana kita meningkatkan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitan. Kita ini kadang-kadang ada musibah, bingung dengan diri kita sendiri, tidak ingat kepada Allah, itu salah kita. Padahal Allah memberitahu, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu itu menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah akan melupakan diri. Ketika ada musibah tidak disentuh sama sekali dengan kekuasaan Allah, Allah lupakan, biar mereka bingung dengan keadaannya sendiri. Ya. Jadi jadilah kita orang selalu meraqabatullah, diwasi oleh Allah Ta'ala, berilmu, beramal soleh, karena ini menjadi sebab penjagaan Allah Ta'ala kepada diri kita. Nah, lalu bagaimana kalau ada pertanyaan? Dia sudah beriman, dia sudah sholat, kenapa kok masih sakit? Ini perlu ada jawaban. Maka dijawab, di sini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan urusannya orang mukmin, bukan orang kafir. Inna amrahu kullahu khairun, semua urusannya mesti baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah hal ini diperoleh kecuali orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu baik, tidak ada jeleknya. Dan ini hanya untuk orang beriman. Orang beriman itu maknanya yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengimani malaikatnya, kitabnya, utusannya, hari akhir, qada dan takdirnya, melaksanakan perintahnya, itu namanya iman, bukan hanya sekedar lisan. Lalu apa katanya? In asabahu sarra'u syakar. Orang mukmin itu ketika dia mendapatkan kemenangan, ya, kegembiraan, kesehatan badan, dapat rezeki, ya, ditenangkan jiwanya, bersyukur kepada Allah. Diingat, ya Allah ini semuanya darimu, alhamdulillah. Beda dengan orang kufar, ketika dapat kekayaan, ini karena saya. Siapa yang bisa menyelesaikan kalau bukan saya? Sombongnya muncul. Kalau orang mukmin lain, alhamdulillah semuanya datangnya dari Allah.
fakana khairun lahu, maka baik untuk orang mendapatkan nikmat karena dia apa? Menggunakan kenikmatan itu untuk meningkatkan ibadahnya. Dan berhati-hati jangan sampai menggunakan nikmat ini untuk kemaksiatan. Yang nomor 2, wa in asabathu darra'u sabar. Tatkala orang mukmin kena musibah, atau penyakit atau kena corona atau yang lainnya, sabar, bersabar. Nah, karena itu ujian dari Allah. Fakana khairan lahu, baik. Jadi orang mukmin ketika sudah beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian kok mendapatkan musibah, untuk meningkatkan derajat imannya, untuk memperkuat imannya. Makanya beliau mengatakan, idza may yuridillahu bihi khairan yusibhu. Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu baik, dikasih musibah untuk meningkatkan kebaikannya. Siap, maka tidak ada musibah yang paling besar menimpa kepada umat ini kecuali musibah yang menimpa kepada utusannya. Tapi bukan menjadi menggerutunya, ya. Bukan menjadi putus asanya. Ketika beliau dipegang oleh sahabatnya, wahai Nabi, Rasulullah SAW panasnya 2 kali lipat. Apa katanya? Iya, karena Allah Ta'ala memberi pahala saya 2 kali lipat. Bersenang hati. Bagaimana tidak? Karena Allah menghendaki hambanya yang mukmin. Ini yang mukmin. Jadi orang mukmin kena musibah tidak bingung ke sana kemari, karena tahu ini adalah pengangkatan derajat dari Allah Ta'ala untuk hamba yang beriman. Dalam satu hadis, idza aradallahu bi 'abdihi khairan hajjala lahul 'uqubata fid dunya. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, jika Allah Ta'ala menghendaki hamba yang beriman ini baik, disegerakan hukumannya di dunia, sehingga tidak dihukum lagi di alam barzakh, tidak dihukum lagi di alam akhirat. Bukankah itu nikmat? Jadi ketika ada pertanyaan, orang beriman itu kan sudah dia sholat yang lainnya, kok kena musibah? Allah akan meningkatkan derajat keimanannya dan akan menggandakan pula pahalanya. Bukankah itu baik? Itulah makna wa in asabathu darra'u sabar. Jika orang mukmin kena musibah, kena sayang, bersabar. Lain dengan orang kufar, bingung. Makanya kita tidak boleh bingung kalau kita, yaitu orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa inilah kehendak Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan, innallaha ma'as sabirin. Allah akan menolong hambanya orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka Allah akan menunaikan pahala untuk orang bersabar ini tanpa ada perhitungan. Subhanallah. Nah, nikmat orang yang enggak pernah menggerutu, dapat badannya sehat, ditingkatkan ibadahnya. Badannya sakit, selalu zikrullah, kan baik terus. Bahkan juga meningkatkan amalnya, takut ini kalau meninggal dunia berwasiat ini kasihkan sana. Timbul amal-amal baiknya. Berbeda dengan orang musyrik, ketika sakit malah tambah berat syiriknya. Ya, ke dukun, ke paranormal. Mestinya dia harus sadar siapa yang buat sakit. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, wa idza maridtu wa huwa yashfi. Ketika saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, ini gembiranya orang mukmin. Lapang, ya, kurang rezeki, dapat rezeki standar iman. Yang nomor 3, ya, apa yang harus kita lakukan? Inna syari'atal Islam ja'at bi badlil asbab wa da'wati ila tadawi wa anna tadawiyah wal istisfa'a la yatanafa ma'at tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Syariat Islam menganjurkan kita untuk berobat, tetapi bukan berarti kita tidak tawakal. Tawakal itu amalan hati. Berobat adalah ikhtiar kita pada kita. Jadi ketika sakit,
kita berikhtiar untuk berubah. Karena dia mengatakan ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang tahu obatnya, ada orang tidak tahu obatnya. Makanya kita disuruh bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Pernah Imam Abu Hanifah ditanya, katanya Allah Ta'ala memberitahu, bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu ketika kamu tidak tahu. Ditanya Imam, yaitu Abu Hanifah, bagaimana cara masak yang enak? Orang kafir begitu ditanya, urusan dunia yang ditanya. Gimana? Apa ada dalil dalam Al-Quran? Maka yaitu masak yang enak. Datang Imam Abu Hanifah ke tukang masak. Saya menanya dulu, itu kan tukang masak. Iya, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah orang punya ilmu masak, bertanyalah orang ilmu bengkel, bertanyalah ilmu tentang masalah teknologi, bertanyalah ilmu tentang din kepada ahlinya. Benar, umat Islam. Nah, berobat di dalam Islam ini ada dua. Pengobatan sebelum terjadinya wabah. Itu namanya, yaitu dijelaskan di sini wat tadawi alladzi ja'at bihi syariatul Islam yatanawalu naw'id tibbi. Pengobatan menurut Islam itu ada dua macam. Pertama at-tibbul wiqai, pengobatan sebelum jangkit penyakit. Yang nomor dua wat-tibbul ilaji, pengobatan setelah terjadinya penyakit. Apa ada di dalam Islam? Orang tuh sebelum sakit perlu jaga-jaga kesehatannya banyak sekali. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istabaha bisa bi'tamaratin ajwah. Siapa yang pagi-pagi sarapan 7 butir kurma ajwah. Kurma ajwa itu kurma Madinah yang didoakan beliau, bahkan juga semua kurma Madinah. Manis tabaha bisa beritamaratin ajwatin, siapa yang pagi-pagi sarapan 7 butir kurma ajwa, lam yadurrahu dzalikal yauma summun sammun wala sikhrun, atau summun, tidak akan membahayakan kepada orang yang sarapan pagi 7 butir kurma ajwa ini, tidak akan kena racun dan tidak akan kena sihir. Racun bagian dari penyakit. Tapi kita bergantung kepada Allah. Tapi ini wasilah yang dibolehkan di dalam syariat. Tapi kita tidak boleh diganti, tidak boleh mengganti 7 ini 7 batu yang keramat. Nah, mau diusap-usapkan pipi kita, badan kita semua, ya sakit semuanya badan kita. Batu itu usap-usapkan di badan. Batu ponari. Nah iya, mana hadisnya? Enggak ada. Nah ini ada hadisnya. Nah makanya kalau punya, kadang-kadang kita nih orang itu jahat sama kita, maka diracun. Pernah dikasih makan nggak tahu, dan wah sudah nggak enak. Biasa kalau ngasih makan ada tulisan, perlu baca dulu. Dan suatu saat makan itu mengandung pula sihir, bergejolak orang itu 7 butir. Nah ini namanya penjagaan sebelum datangnya apa? Penyakit atau apa. Yang nomor 2. Nah ini mudah. Ini kalau kita punya apa? Kurma. Kalau tidak punya gimana? Wa fi hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in. Siapa saja seorang hamba berzikir setiap harinya pagi dan sore,
Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Salah sama rotin apa katanya? Fayadurrahu syai'un, tidak mungkin akan kena bahaya. Orang miskin bisa baca, orang sakit bisa baca. Baca bismillah, ya Allah aku sebut nama. La yadurru ma'asmihi, ya Allah tidak akan bisa membahayakan dengan menyebut namamu. Syai'un fil ardi wala fis sama. Segala sesuatu yang di bumi, entah ularnya atau sihirnya orang jahat, orang hasud, atau di langit jinnya. Wa huwas samiul alim. Karena engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, mudah. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, sehari 3 kali. Difahami maknanya dan jangan berbuat syirik. Dan membacain tapi azimatnya tebal, di rumahnya banyak azimat yang gak ada faedahnya. Ya seperti orang yaitu air kasih racun. Baca dengan ikhlas hati, singkirkan semuanya syirik. Bahkan juga ketika kita masuk dalam satu desa, kampung yang rawan, baca a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada ya Allah dengan menyebut kalimatmu yang sempurna dari semua makhluk yang jahat, entah jinnya atau manusianya, atau binatangnya, atau sihirnya. Gampang kita membaca pagi, tapi kadang-kadang manusia lupa atau tidak mau membaca, atau sama sekali yang membaca. Gimana kita mau selamat tanpa berobat? Orang itu kenyang sebabnya apa? Makan. Segar sebabnya apa? Minum. Punya ilmu sebabnya menuntut ilmu. Punya anak sebabnya menikah. Lah dia mau sehat badannya, suruh berzikir tidak mau. Hitung duit hafal. Nah, zikir saya tidak hafal, dia hafal. Bayangkan kalau duit itu tidak kita hitung, kita tidak akan hafal. Gimana dunia yang nanti itu habis kita hafal, sedangkan doa untuk keselamatan kita dunia dan akhirat tidak kita hafal. Lagi bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali diyakini dan bergantung pada selamat kita. Yang nomor 2, nah ini namanya pengobatan sebelum jatuhnya apa? Virus, sebelum jatuhnya wabah. Mudah, kita nggak usah bingung-bingung. Nggak punya masker kita ya. Dulu ya biasa saja udara. Man qara'a bi ayatain, man qara'a bi ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin. Siapa yang membaca 2 ayat akhir dari surat Baqarah setiap malam, kafatahu cukup untuk menjaga benteng dirinya dari penyakit dan juga dari sihir, dari santet, dari hizib. Nah, siapa yang hafal ini? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah ampuni dosa kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan hukum Engkau hukum kami kalau kami lupa atau salah. Memang sebenarnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu min qabl. Ya Allah jangan kau bebani kami ini beban seperti orang dulu, kita minta diringankan. Nah, apalagi ayatnya
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan kau bebani kami yang kami tidak kuat. Wa'fu anna, ya Allah ampun. Waghfir lana warhamna. Anta maulana, ya Allah engkau penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafir. Nah, difahami maknanya sambil kita menghadap kepada selamat. Berapa kali kita baca malam hari ini? Apa baru sekarang ingat? Maka tidak pernah lupa doa. Lupa. Nah, ini dosa manusia. Rabbana dzalamna anfusana. Ya. Baca itu. Baca belum bisa terjemahnya nih. Enggak lama baca, mau tidur, baca dulu dan dengan memahami makna nikmat orang mukmin itu. Mengalahkan nikmatnya makan enak. Makan enak nikmatnya di lidah. Kalau sudah masuk ke perut, ya lubang untuk keluarnya sama. Tapi zikir subhanallah. Yang nomor 3, nah ya. Ada dulu. Gimana sudah terakhir? Insyaallah akan kita lanjutkan. Kita dengar. Baik, kita lanjutkan. Jadi pengobatan sebelum terjadinya wabah atau musibah telah kita pelajari, kita lanjutkan pula. Hal yang sangat mudah untuk membentengi ini tentunya dengan izin Allah. Maka beliau menjelaskan pula, man qala, ini qala qul huwallahu ahad wal muta'awwidataini. Maka beliau menjelaskan kepada sahabat namanya Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, bacalah hai Khubayb qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini, dan surat al-mu'awwidataini maknanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, karena itu minta perlindungan dari semua kejahatan. Khina tumsi, ketika sore hari, wa tusbihu, dan ketika pagi hari, salah sama roti, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Difahami maknanya, diresapi maknanya. Takfika min kulli syai'in, cukup untuk menolak bahaya, menolak musibah. Ini penjagaan ternyata lebih mudah, terutama ya kan kita menghadapi orang-orang yang ganas yang lain. Nah, ya, perlu kita selalu ingat kepada Allah. Apa kata beliau? Siapa yang membaca pagi hari 3 kali, sore 3 kali, takfika min kulli syai', akan mencukupkan dirimu dari gangguan segala sesuatu. Tapi difahami maknanya. Inilah perlunya kita membaca adhkarus sabah wa adhkarul masa. Difahami makna, dinikmati. Bayangkan kalau kita makan terus tidak, tapi kalau kita makan satu suap kita rasakan dulu, ngambil lagi, minum 1 teguk, minum lagi, nikmat. Tapi kalau langsung ya nikmat tapi sedikit. Ada lagi hadis atau doa yang kita baca pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan di dunia dan di akhirat. Sehat. Karena Allah Ta'ala menjadikan sakit, menjadikan sehat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan untuk dunia kami dan akhirat kami. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan, ya, dan juga kesehatan untuk agama. Sehatnya agama kita beribadah kepada Allah. Dan juga dunyaya, dan juga kesehatan untuk dunia saya, keluarga saya, hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi aurat. Wa amin rawai, ya Allah berilah keamanan apa yang aku pelihara ini. Amankan aku pelihara ini. Allahumma fatni min baina yaday, ya Allah jagalah saya, lindungi saya dari depan saya. Wa min khalfi, ya Allah lindungi saya dari belakang saya. Karena musuh kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Sebagaimana setan
Aku akan menggoda hamba-Mu ya Allah dari depan, dari belakang. Wa an yamini, dan dari kananku. Wa an shimali, dan dari kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepada dari melesetnya saya ke bawah. Perlindungan berapa arah itu tadi? Berapa? 6. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ini benteng sebelum datang musibah. Karena itu orang-orang mukmin yang kuat tauhidnya, nah, dijaga oleh Allah. Berbeda dengan orang kafir atau orang muslim. Nah, dan masih banyak sekali penjagaan-penjagaan yang harus kita benteng mulai sekarang ini. Bagaimana supaya tidak kena penyakit atau yang lainnya dengan permohonan kita kepada Allah. Yang nomor 2, wa fi majali tibbil ilaji. Ya. Ketika sudah datang penyakit, nah, karena Allah menguji kita, maka kita berobat. Karena ada satu hadis, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Dan kita tidak bergantung pada obat, bergantung kita kepada Allah. Obat itu hanya sebagai penyebabnya. Yang menjadikan sebab siapa? Allah. Jadi kita bergantung kepada yang menjadikan sebab, bukan bergantung kepada sebab. Tapi itu wasilah kita boleh. Bukankah berapa banyak yaitu obat-obat At-Tibbun Nabawi yang kita pelajari dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga yang nomor 4. Insyaallah tidak lama. Annal wajib ala kulli muslimin alla yansaqa ma isya'atin kadhibah. Kita jangan menyebarkan berita-berita dusta. Dan jangan semua dimuat oleh internet lalu kita tumpahkan semuanya ke tetangga kita. Anehnya kalau kita taklim 1 jam belum tentu kita beritahu saudara kita. Aneh. Belum tentu kita beritahu anak kita, tapi berita anaknya, cucunya, tetangganya diberitahukan semua. Ini salah kita. Berita yang dari internet belum tentu benar, ditambah dikurangi untuk mengacau kita. Tapi Al-Quran yang kita baca belum tentu pulang kita menyampaikan kepada keluarga kita. Padahal ada hadis, fal yuballigh syahidul ghaiba faruba muballahin aw aminas sami. Yang hadir ini hendaknya mengkabarkan berita yang tidak hadir. Para sahabat itu bergiliran menuntut ilmu. Ketika sedang mencari nafkah, yang menuntut ilmu tadi beliau menyampaikan apa? Kita ini kadang-kadang ada berita sedikit yang lalu langsung cepat hafal kesana kemari, di share kesana kemari. Tapi masalah urusan din, ilmu, kita mau menasihati orang malu. Menyebarkan suatu berita tidak melayani keliru. Jadi berita apapun lebih baik, apalagi masalah urusan penyakit yang lain, supaya orang awam tidak takut. Karena ada satu hadis, basyiru wala tunafir. Beri kabar gembira, jangan buat sedih. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Yang nomor 5. Annal masaib allati tusibul muslima sawa'un fi sikhatin au fi sikhati au fi ahlihi wa walati au malihi wa tijaratihi au nahwi dzalika in antal qahu bis sabri wal ihtisab. Musibah apapun yang menimpa pada diri kita atau anak kita atau harta kita atau yang lain, hendaknya kita hadapi dengan kesabaran. Karena sabar dulu solusi yang pertama. Bayangkan ketika seorang ibu, ya, seorang istri tidak punya anak selama 10 tahun. Lalu punya anak umur 2 tahun meninggal dunia. Kira-kira apa yang terjadi? Sedih, bahkan mungkin berontak. Tapi kalau dia yakin ini miliknya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai perkaranya. Jadi orang mukmin dengan ilmu itu menyenangkan hatinya. Musibah apapun tetap hatinya istiqomah. Jadi apapun dan musibah jangan menyalahkan fulan, tapi ini kita harus menghadapi bersabar. Yang nomor 2, al-ikhtisab, mencari pahala. Karena kalau kita bersabar tambah pahala kita.
Ya, mencari pahala tambah lagi. Dengan itulah Allah Ta'ala akan menghentikan musibah itu. Ketika kita bersabar, ketika kita mencari pahala, ketika kita meningkatkan amal kita, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 155-157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Apa katanya Allah Ta'ala? Dan benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Diuji dengan segala sesuatu, di antaranya diuji dengan ketakutan, kekhawatiran karena belum dapat pekerjaan, ya. Karena yaitu ya yang lainnya, walju, dan diuji dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kurang hartanya, wal anfus, dan kurang sehat, wassamar, dan uji buah-buahnya tidak bisa panen banyak. Tetapi Allah menjelaskan wa basyiris sabirin, wahai Nabi, berilah kabar gembira orang yang mau bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah. Nah, bagaimana cara kita bersabar? Memperkuat sabar kita. Ketika ada musibah katakan, oh iya memang kita itu miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Selesai. Lapang datanya. Bukan kita miliknya Allah. Ketika itu miliknya Allah, Allah mengambil, ya kita harus ridho. Maka Allah menjelaskan ulaikal ladina ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Ini keutamaan sabar. Maka Allah akan mensejahterakan hidup mereka. Ya. Wa rahmah, dan Allah akan merahmati orang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Ini kunci kemenangan yang tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Yang nomor terakhir, inna a'dzamal masaibi al-musibatu fiddin. Musibah yang paling besar itu musibah orang yang bodoh, tidak tahu agama Islam. Nah, ini musibah yang berat. Ya. Musibah syirik, musibah bid'ah ini lebih bahaya. Musibah sakit 2 hari mati sudah selesai. Tapi musibah syirik, orangnya hidup mati hatinya. Dan bala itu menimpa karena kesyirikan, karena kebid'ahan. Nah, ini yang lebih berat daripada musibah penyakit fisik. Jadi penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit tidak tahu din, ya, melanggar hukum Allah. Ini lebih besar musibahnya daripada musibah penyakit yang orangnya mati. Harusnya mati sudah selesai. Atau kalau dia sakit, hidupnya di rumah sakit. Tapi musibah hati ini kemungkaran banyak, dia hidup merusak kesana kemari. Nah, ini musibah yang berat. Saya a'dhamu masaib dunya wal akhirah. Orang tidak paham din, orang tidak bertauhid, tidak mengamalkan sunnah, berat musibahnya di dunia maupun di akhiratnya. Menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan hukuman di dunia, bahkan juga hukuman di akhiratnya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman ala Sarikil Qadhi an Suraihin Al-Qadhi radhiyallahu anhu, bersumber dari Suraih Al-Qadhi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia mengatakan, inni la usabu bil musibah. Saya ini ketika mendapatkan musibah, fa ahmadullahu alaihi arba'a marratin. Saya memuji kepada Allah 4 kali. Seorang sahabat, ketika saya mendapatkan musibah, saya memuji pada Allah 4 kali. Pertama, ahmadu idlam yakun aqdama minha. Saya memuji kepada Allah Ta'ala jika musibahku ini tidak lebih besar daripada sebelumnya. Dipuji, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala untuk setiap keadaan. Pertama, ahmadu idlam yakun aqdama minha. Saya memuji kepada Allah Ta'ala jika musibahku ini lebih kecil daripada sebelumnya. Yang nomor 2, wa ahmadu id razaqani as-sabra 'alaiha. Saya memuji pada Allah jika ketika mendapatkan musibah aku dikaruniai Allah Ta'ala bersabar atas musibah ini. Ketika mendapatkan musibah bersabar. Jadi bersabar itu rezeki dari Allah.
Dalam satu hadis, ma u'tiya ahadun awsa wa khairan minas sabr. Tidak ada pemberian yang paling luas dan paling baik untuk seorang hamba ini kecuali dikaruniai kesabaran. Bayangkan orang memiliki rumah yang banyak, harta yang banyak, mobil yang banyak, makan yang enak. Kalau dia tidak bisa bersabar, apa artinya dunia seisinya? Nah, makanya kita hendaknya memuji kepada Allah Ta'ala ketika mendapatkan musibah, ya bersabar. Yang nomor 3, wa ahmadu idh waffaqani lil istirja'i lamma arju minas sawab. Aku memuji kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada musibah. Yang nomor 4, wa ahmadu illam yaj'alha fi dini. Ya, aku memuji Allah Ta'ala jika musibahku ini tidak menjadikan sebab runtuhnya agama saya. Karena ketika orang diuji kadang-kadang tidak mau sholat, sakit, malas sholat, malas berdoa pada Allah. Itu namanya wa ahmadu idlam yaj'al hafidin. Aku memuji kepada Allah Ta'ala jika musibah menimpa ini tidak menjadikan merosotnya agama itu. Karena apa? Musibah din lebih membahayakan daripada musibah dunia. Begitulah 6 perkara yang perlu kita fahami ketika apapun yang menimpa pada diri kita. Hakikatnya Allah Ta'ala menguji untuk kita siapa yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan siapa yang bersabar ketika mendapatkan ujian atau bala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Bisa. Ini pertanyaannya saya tidak jelas. Yang 2 jelas. Seperti Ustaz tadi jelaskan Allah melupakan. Apakah Allah punya sifat lupa? Allah tidak lupa. Tapi orang yang lupa dilupakan oleh Allah. Orang yang melupakan diri dilupakan. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu jadi orang yang lupa tidak beribadah kepada Allah. Nah, kemudian fanasiyahum, Allah akan melupakan. Jadi Allah bukan memiliki sifat lupa. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Nah, jadi Allah tidak lupa. Allah al-alim, ya, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Qahhar. Wallah. Nah, tentang musibah kayak corona itu kan ada ayat mengatakan gini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Yang saya maksud, iya, min qabli an aflaha itu bagaimana? jadi ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah musibah yang menimpa di permukaan bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidaklah musibah menimpa pada dirimu illa apa tadi? Min kitab illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, melainkan sudah ditulis sebelum diwujudkannya. Jadi semuanya sudah ditulis. Nanti corona tahun sekian sekian mati, sekian sakit, nanti kemana saja sudah ditulis. Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah, sebelum kami mewujudkannya. Dan itu sudah ditulis selama, yaitu sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah Ta'ala mudah. Jadi musibah itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita tidak tahu. Karena tidak tahu kita disuruh berhati-hati. Ketika sudah berhati-hati kena musibah, ya kita harus bersabar. Dengan bersabar Allah meningkatkan pahala untuk kita. Dan tidak berbeda dengan ayat tadi, ya, ma asaba musibatin fa bi idznillah. Itu semua dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk. Cuma musibah itu ada juga sebabnya karena dosa manusia. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa melainkan karena dosa. Hanya saja Allah memaafkan yang banyak. Ketika orang kufar melakukan dosa, orang mukmin yang tempat di situ kena imbasnya pula. Ini hukum di dunia. Berbeda nanti hukum di akhirat. Wallah. Yang lain?
Baik, saya rasa tidak ada, saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.